Baik, dari ketiga video yang telah kami pilih, video yang menurut kami paling menarik dari sisi analisis visual dan psikologi warna adalah video dengan judul Kampus dari Masa Depan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan identitas visual logo Unsia dalam video tersebut terlihat sangat konsisten dan strategis. Logo Unsia selalu muncul di bagian pembuka, penutup maupun sebagai watermark, yang secara psikologis menimbulkan kesan brand recall yang memperkuat kesan profesional. Konsistensi ini penting untuk membangun brand authority, apalagi Unsia mengklaim diri sebagai universitas full online pertama di Indonesia. Dari sisi psikologi warna, dibandingkan dengan kedua video pilihan lainnya yang terlihat kurang menimbulkan kesan identitas logo Unsia, penggunaan logo pada video Kampus dari Masa Depan tersebut yang didominasi warna biru memberikan kesan kepercayaan, stabilitas, dan kredibilitas, nilai yang bagi kami sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan berbasis digital. Sementara warna orange menghadirkan energi, semangat, dan inovasi. Kombinasi biru dan orange ini menciptakan keseimbangan antara otoritas dan dinamika, sehingga brand terlihat modern namun tetap terpercaya. Sebagai penonton, penggunaan teknik AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action dalam video tersebut kami rasa juga sangat pas, karena membuat penonton merasa tertarik pada awalnya sehingga tergerak untuk mencari informasi lebih dalam lagi mengenai apa itu Universitas Cyber Asia, sehingga pada akhirnya penonton akan tertarik untuk mendaftar pada kampus tersebut. Secara keseluruhan, identitas visual Unsia dalam video tersebut berhasil memperkuat positioning mereka sebagai pelopor universitas full online pertama di Indonesia. Dari ketiga video tersebut, video yang memiliki hook paling menarik bagi calon mahasiswa adalah video pertama, atau yang berjudul Unsia, Kampus dari Masa Depan. Video pada link 1 memiliki hook paling menarik karena membuka dengan nuansa film sore yang terasa sinematik dan emosional, bukan langsung promosi kampus. Dalam 3 detik pertama, visual yang estetik dan storytelling yang ringan mampu menghentikan kebiasaan scrolling cepat untuk Gen Z dan milenial. Secara psikologis, generasi ini lebih responsif terhadap konten yang membangun suasana dan cerita dibanding hard selling. Opening tersebut menciptakan rasa penasaran dan membuat audiens bertanya-tanya tentang kelanjutan ceritanya, sehingga mereka terdorong untuk terus menonton. Selain itu, pendekatan emosional seperti ini lebih efektif untuk calon mahasiswa karena keputusan memilih kampus tidak hanya rasional, tetapi juga emosional, atau mereka ingin membayangkan pengalaman dan kehidupan kampusnya. Oleh karena itu, penggunaan opening bergaya film sore menjadi hook yang kuat karena mampu mengunci perhatian, membangun koneksi emosional, dan meningkatkan kemungkinan retensi penonton sejak detik pertama. Video yang paling tepat untuk tahap awareness adalah video pertama yang bertema Unsia, Kampus dari Masa Depan. Hal ini dikarenakan video tersebut memperkenalkan identitas institusi Universitas Cyber Asia kepada audiens yang lebih luas melalui penyajian visual yang modern dan menarik. Konten dalam video ini menonjolkan berbagai informasi penting yang relevan pada tahap awal awareness, seperti profil Universitas Cyber Asia, kerjasama internasional dengan Korea, kemudian akreditasi institusi oleh BAN PT dan EAHEA, atau juga bisa disebut dengan European Association for Higher Education Advancement, serta keberagaman mahasiswa yang berasal dari berbagai negara.
Selain itu, dalam video ini juga menegaskan pula posisi Universitas Siber Asia sebagai pelopor pendidikan berbasis siber dengan sistem pembelajaran 100% online. Oleh sebab itu, karena video menampilkan keunggulan dan karakteristik utama universitas secara komprehensif namun mudah dipahami, video pertama tersebut efektif membangun awareness dan ketertarikan awal audiens terhadap Universitas Siber Asia sendiri. Menurut analisis kami dari ketiga video tersebut yang telah kami analisis, yaitu ada video 1, 2, dan 3. Jadi video yang lebih efektif untuk tahap conversion adalah video yang ketiga. Karena pada video tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai alur pendaftaran dan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Hal ini dapat mendorong calon mahasiswa untuk mendaftar perkuliahan di Universitas Siber Asia. Untuk video 1 dan 2 itu sebenarnya sudah bagus, akan tetapi masih belum terlalu lengkap. Untuk video yang ke-1 sendiri itu masih belum lengkap mengenai urutan cara pendaftaran di Universitas Siber Asia. Hal ini bisa menyebabkan calon pendaftar kebingungan ketika akan melakukan pendaftaran. Kemudian untuk video yang kedua itu link pendaftarannya tidak dicantumkan pada video, di mana hal ini bisa menyebabkan calon pendaftar itu bingung untuk mengunjungi situs pendaftaran perkuliahan. Sehingga kami lebih memilih video yang ketiga sebagai video yang paling efektif untuk tahap conversion, karena video tersebut lengkap mengenai tata cara pendaftaran hingga bagaimana sistem perkuliahan di Universitas Siber Asia. Video 1 ya, yang judulnya Unsia Kampus dari Masa Depan, dimana pada video tersebut mengenai digital marketing yang menurut saya sangat relevan dengan metode AIDA ya, yang dimana ada attention, interest, desire, and action ya. Yang pertama di posisi attention atau menarik perhatian, dimana di awal video menampilkan pandangan masa depan dalam seorang model, dimana memperlihatkan perkuliahan yang modern yang dapat menarik perhatian saya maupun para audiens. Kemudian ada interest, dimana membangun niat dengan informasi yang relevan dan menarik, dimana dalam video tersebut menampilkan kerjasama internasional dan validasi resmi dari logo BAN PT dan akreditasi internasional EAHEA yang dapat memberikan poin penting bagi audiens, di mana dapat menarik calon mahasiswa baru. Kemudian untuk desire atau menumbuhkan keinginan, di mana menampilkan perkuliahan yang 100% full online dengan menunjukkan LMS yang mana dapat fleksibel dan kemudahan dalam mengakses pembelajaran baik jarak dekat maupun jarak jauh. Kemudian menampilkan pandangan keberhasilan dalam pencapaian wisuda yang dapat memicu keinginan saya maupun para audiens untuk lulus dan mencapai kesuksesan. Kemudian attention atau tindakan, yaitu ajakan untuk menjadi bagian dari kampus kita tercinta Unsia dengan mencantumkan alamat website penerimaan mahasiswa baru dan didukung dengan logo kampus yang dapat mempertegas dalam mengenal logo kampus Unsia. Video terlemah. Di sini analisis dari video ketiga dengan judul bukan soal waktu, tapi soal cara, dengan hashtag mencari jalan baru. Kelemahan dari video ini yang saya analisis ada visual kurang menarik. Tampilan visual tidak banyak berubah dari pembicara satu ke pembicara lainnya, yang terkesan begitu-gitu saja. Sepanjang video hanya menampilkan pembicara dengan sudut kamera yang sama.
tanpa teks penekanan serta ilustrasi atau gambar pendukung kampus, sehingga kurang menarik secara visual. Yang selanjutnya ada audio yang kurang baik atau kurang menarik. Tidak menggunakan musik latar yang membangkitkan semangat para peminat atau penonton. Pesan yang disampaikan kurang menarik. Secara konteks, iklan pesan penyampaian terlalu panjang, sehingga penonton atau peminat bisa kehilangan fokus. Dan pesan yang disampaikan terlalu banyak cerita dan panjang, bisa membuat penonton dan peminat terasa bosan. Mungkin bisa dilakukan dengan pesan jelas seperti menunjukkan keunggulan kampus, akreditasi kampus, dan program beasiswa yang ditawarkan kampus. Serta durasi yang terlalu panjang, melebihi dari 10 menit, isi video berpotensi berulang. Dengan menyuguhkan video iklan terlalu panjang bisa membuat penonton atau peminat merasa bosan menontonnya. Langkah baiknya video iklan kampus disuguhkan dengan durasi lebih pendek dan berisi jelas pesan yang disampaikan agar membuat penonton lebih tertarik. Selanjutnya, tidak ada ketegasan pada kesimpulan. Di akhir video yang saya analisis itu seharusnya dirangkum dengan kalimat kuat dan ajakan yang lebih menarik. Namun hal ini kurang jelas. Ajakan lebih menarik itu ya contohnya, ayo daftar sekarang atau kunjungi situs kami. Mungkin itu aja video 3 yang bisa saya cek kelemahannya ya. Kesimpulannya dan sarannya, video 3 yang berjudul bukan soal waktu tapi soal cara dengan hashtag mencari jalan baru itu, sebenarnya video ini memiliki pesan yang baik, tapi kelemahannya terletak pada kedalaman dari isi. Struktur penyampaian juga harus lebih terstruktur lagi. Kritik dan saran perbaikan video. Untuk video pertama, kritiknya adalah video ini memang punya hook yang cukup kuat di awal, namun eksekusi visual saat mengacu pada film sore ini kurang efektif. Penggunaan foto statis dengan fokus yang hanya bagian tengah menyebabkan elemen visual lainnya blur dan sulit terbaca. Akibatnya, visual tidak mampu memperkuat narasi, bahkan justru mengurangi kejelasan pesan. Selain itu, minimnya variasi visual dari awal hingga akhir membuat video terasa monoton dan menurunkan tingkat atensi audiens. Untuk video kedua, kritiknya adalah kelemahannya terletak pada kesesuaian antara footage dan naskah. Sehingga pesan merasa kurang menyatu. Dari sisi teknis, color gradingnya ini yang perlu saya highlight karena terlalu tinggi pada tingkat saturasinya yang menyebabkan dominasi warna kuning yang mengganggu penggunaan secara visual. Kondisi ini membuat tampilan video ini jadinya kurang natural dan berpotensi menurunkan kredibilitas daripada potensi. Untuk video ketiga, kritiknya adalah durasi yang terlalu panjang tanpa struktur yang jelas membuat padding pace-nya ini slow gitu atau lambat dan berpotensi menurunkan minat dari audiens yang menonton. Terus juga tidak ada penekanan pada bagian-bagian yang penting yang dapat mempertahankan perhatian, sehingga pesan utama ini beresiko nggak sampai secara optimal. Saran perbaikan untuk video yang pertama, untuk meningkatkan kualitas video diperlukan penerapan prinsip visual storytelling yang lebih konsisten, di mana visual berfungsi sebagai penguat pesan, bukan sekedar pelengkap. Variasi sudut pandang, transisi, atau penggunaan motion graphic dapat membantu menjaga attention span audience. Selain itu, pemilihan visual yang jelas dan mudah dibaca perlu diperhatikan agar pesan tersampaikan secara efektif.
sesuai dengan prinsip message clarity dalam video marketing. Saran perbaikan untuk video yang kedua, perbaikan dapat dilakukan dengan menyelaraskan visual dan narasi melalui pendekatan audiovisual koheren, sehingga setiap elemen visual memiliki fungsi komunikatif yang jelas. Penyesuaian color grading dengan menurunkan saturasi dan memperbaiki white balance akan membantu menciptakan tampilan yang lebih natural dan profesional. Konsistensi warna juga penting untuk menjaga emosi dan persepsi audiens terhadap pesan yang disampaikan. Untuk saran perbaikan video yang ketiga, video ini perlu disusun ulang dengan struktur yang lebih ringkas dan terfokus sesuai prinsip single core message. Penerapan alur hook value (CTI) dapat membantu audiens memahami pesan secara bertahap. Selain itu, pembagian konten menjadi durasi yang lebih pendek atau beberapa segmen akan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan secara retensi audiens.